Jadi di sini KD saya, kompetensi dasar saya itu adalah struktur interaktif basis data ya. Nah, di sini bisa kalian lihat. Ini merupakan bagian basis data. Ada konsep dasar basis data, ada pengertiannya, manfaat basis data yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Lalu pengoperasian basis data, persyaratan dalam basis data, sistem basis data, dan juga komponen sistem basis data. BD itu saya singkat ya, basis data. Nah, ini kita terhierarki basis data. Ada bit, byte, field, record, file, dan database. Nah, jadi next selanjutnya. Di sini basis data dapat dibayangkan sebagai lemari arsip. Ya, lemari arsip. Arsip itu kalau kalian pahami apa? Kalian bisa jelaskan tuh arsip itu kayak gimana sih? Penyimpanan. Kalau misalkan contohnya kayak gimana? Kita arsip. Kan ini kan basis data bahas tentang sebuah arsip. Ya. Di poin kedua, hal yang dilakukan jika memiliki lemari arsip, memberi sampul, memberi nomor, menambahkan arsip. Nah, terasa dikit suaranya. Kalau misalkan arsip itu kayak map gitu lah Pak. Nah, oke. Tapi ini dalam bentuk digitalnya ya, penyimpanannya. Ya, kemudian basis data, seluruh data disimpan dalam basis data pada masing-masing tabel sesuai dengan fungsinya, sehingga dengan mudah dapat melakukan penelusuran ya data yang diinginkan. Nah, jadi misalkan begini, kita ke sebuah, misalkan saya melakukan pencarian di ke admin dalam minjam buku perpus. Terus tugas perpusnya saya mau minjam buku atau mengembalikan. Nah, itu tinggal dilihat di situ penelusuran data yang diinginkan oleh si admin perpustakaan. Misalkan K0001 misalnya. Wah, tinggal dicari. Oh, ternyata Robiah pinjam buku sejarah misalkan. Nah, itu bisa ditelusuri dari sistem tersebut. Nah, tapi udah masuk ke dalam database. Kemudian masalah pada lemari arsip yaitu ada kelambatan dalam menelusuri data. Terus basis data, penelusuran data mudah sehingga mempercepat dalam mendapatkan informasi. Informasi yang kayak apa? Yang tadi dijelaskan tadi, saya jelaskan seperti apa? Mencari pencarian buku tadi K001 NIM-nya ya. Kalau contohnya apa sih selain yang kalian pegang sehari-hari? Ada yang punya KTP nggak? Nah, coba bidarin KTP-nya. Ambilin coba. Saya juga ada nih. Ya. Misalkan ini KTP, ya. Di KTP itu ada NIK, ya. Kalau DKI itu sama Tangerang 3174, 3173. Nanti daerah lain beda lagi, ya. Lalu ada juga pengambilnya setelah 4 digit itu, di 4 digit di awal itu adalah kode daerah, ya. Rahmat 31 berapa? Sukabumi 3202 kodenya. Ada DKI Alfa 3173 ya. Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Ferdi rumahnya di Cengkareng, tapi di Parung ya nanti ya. Pindah ya. 3173 ya. Nah, 0606 itu kalau Ferdi kan 3173 0606 04 misalkan. Kalau saya 0808 0689. Berarti itu tanggal lahir, tanggal bulan sama tahun ya. Tanggal tahun.
Nah, 90003 itu berarti kalian pada induknya, misalnya kalian sudah menikah. Kalau seperti ini sudah menikah nih. 0003 itu berarti saya satu dalam kartu keluarga bapak ibu saya. Walaupun saya udah mencar, udah bisa kartu keluarga dengan bapak ibu saya, tapi 003 ini udah unik, ya udah primary key-nya dalam basis data yang kita bahas minggu lalu ya, atau masih sebelumnya, primary key itu apa dan sebagainya. Nah, jadi 003 ini nggak mungkin, ini nggak walaupun kita pindah kemana aja, kalau kita pindah misalkan masih daerah Jakarta juga, terus ini tetap sama. Misalkan saya pindah DKI juga, tapi hanya beda kelurahan, nggak berubah. Karena pentingnya sebuah primary key kode unik ya ini basis data. Jadi ini bisa dilihat oleh bank. Misalkan kamu pernah lihat nggak, pernah baca mungkin atau pernah dengar dari sosial media seorang yang pesan Pizza Hut. Dia pesan pizza, saya pesan pizza. Oke, pizzanya ukuran ini ya. Oke, silakan dikirim ke rumah saya. Oh Pak, pembayarannya melalui digital transfer, nggak bisa melalui cash. Nah, yaudah nanti saya bayar di rumah. Tapi tidak bisa Pak, menurut data kami Bapak punya tunggakan hutang sekian, terus belum bayar rumah dan sebagainya. Jadi, nah itu. Jadi si petugas pizza ini, pelayan pizza ini melalui by phone itu ya. Enggak, kamu tahu dari mana data saya? Nah, itu datanya dari situ. Ya. Jadi bisa mengetahui, apalagi bank bisa tahu, misalkan Fahmi punya hutang nunggak 3 bulan. Nah, itu ke data di blacklist namanya. Ya. Kalau dia lebih dari 3 bulan, bahkan sudah ditelepon nggak diangkat, di reject kan ada gitu kan. Nah, itu bisa jadi blacklist di perbankan. Nah, itu fungsinya database ya. Ada yang bisa dipahami? Ayo. Ada yang mau nanya sebelum sampai saya lebih lanjut? Silakan. Oke, kalau nggak ada itu ya. Jadi pentingnya basis data, database udah melekat sehari-hari di kehidupan kita, ya, melekat sehari-hari di kehidupan kalian. Kalau kalian sekolah, apa kode uniknya? Primary key-nya apa? NIS. Kalau dari sekolah NI, SN. Nanti kalian ketika kalian lulus, buat masuk kuliah, itu kan diminta NIS ya. Ya, apalagi dari KJP, terus apalagi KJU ya, ngelink, nah itu ke sana untuk kalian sebagai pelajar. Nanti dicocokkan juga dari sini tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini basis data ya. Kalau dari tadi yang saya nanya Tirta, basis data di sebuah lemari arsip. Nah, ini contohnya lemari arsip seperti ini. Jadi data guru, data nilai, data keuangan, data karyawan, data siswa, data mata pelajaran. Next. Kemudian konsep dasar basis data, basis itu adalah markas atau gudang tempat bersarana atau berkumpul. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Nah, contohnya, contoh manusia. Berarti itu adalah pegawai, siswa, pelanggan. Kalau di kampus berarti apa? Mahasiswa, ya, karyawan, ya. Terus barang, ya. Di situ ada keadaan, peristiwa, konsep. Yang direkam bentuknya berupa apa? Huruf, simbol, teks atau gambar. Next. Nah, ini review kembali pengertian pada basis data. Oke. Merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, punya relasi. Relasi ditunjukkan dengan kunci atau key dari tiap-tiap file yang ada. Ya, relasi. Nah, next.
Ini merupakan gambaran basis data dalam sebuah hard disk. Ya, itu bisa dilihat di slide di depan. Ya, jadi ada, kalau guru itu ada NIM contohnya ya. Nah, itu database-nya, gambarannya, strukturnya. Dari guru itu berupa NIM. Kemudian nama guru. Bisa kalian singkat nanti pada saat dipraktik. Misalkan guru. Kelas. Ada KD kelas, yaitu kode kelas. Kemudian siswa, apa tadi? NIS. Nama siswa bisa kalian singkat siswa ya, atau nama siswa. Alamat, telepon. Ya. Itu gambaran basis data dalam sebuah penyimpanan. Lanjut. Prinsip utama basis data yaitu pengaturan data dengan tujuan, ya, lebih fleksibel dengan kecepatan dalam pengambilan data kembali. Kayak tadi, ya. Contoh, kalian bisa contohin nggak selain yang tadi saya kasih tahu, misalkan pada sebuah perpustakaan, ya. Contoh apa lagi? Raihan? Contohnya, misalkan dalam sebuah sistem lah. Tadi kan saya udah menunjukkan KTP, kemudian perpustakaan yang sehari-hari aja, selain sekolahan, selain di sekolah. Gimana? Contohnya, basis data dalam sebuah digitalisasinya apa? Sebuah proyek atau perusahaan, silakan. Misalkan Shopee, ya. Kalau di Shopee kamu sering belanja misalkan melalui Shopee, Tokopedia atau apa? Shopee. Ada yang namanya laporan nggak? Laporan itu terakhirnya ya. Berarti dalam laporan itu kodenya apa? Kode database-nya? Hah? Transaksi. Oke. Jadi misalkan itu setelah pembayaran ya. Setelah pembayaran selesai, jadi ada yang namanya laporan. Laporannya berupa transaksi. Di situ ada tuh DB transaksi di sistemnya, tapi muncul di kalian di laporan itu adalah transaksinya, ya. Sering kan kamu beli pulsa atau beli token listrik dari Tokopedia, apalagi sekarang 12 nih, ya, itu lagi promo 2.000 atau 5.000 cashback. Nah, itu kalian bisa lihat transaksi kode uniknya pada saat di transaksi akhir, ya. Itu satu kesatuan penyimpanan di Shopee tersebut atau bisnis digital tersebut. Next, tujuan basis data, ya. Jadi kita udah bahas strukturnya. Di sini ada tujuannya, speed, kecepatan, akurasinya dalam pengambil keputusan pada sistem tersebut. Menangani data dalam jumlah besar, ya. Kita bisa ngebayangin Shopee, Tokopedia tuh datanya bagaimana, ya, servernya. Kemudian bisa shareability, sebenarnya kebersamaan pemakaian. Tapi tidak ada namanya duplikasi data. Ingat, kalian pada pertemuan sebelumnya atau yang video pembelajaran saya tampilkan sebelumnya, habis dari K001 maka otomatis ke selanjutnya K002, ya. Jadi menghindari duplikasi data. Saya ingin cerita perihal ini. Menurut kalian data kita aman nggak sih? Data pribadi kita aman nggak saat ini?
Kalian sering dihubungin melalui WA ya, SMS. Nah, saya baca artikel-artikel lain seperti misalkan dari Detik dan sebagainya, dan juga saya pernah ikut seminar. Nanti database kita ini ada yang menangani suatu badan, ya, badan. Jadi pemerintah nanti manajer ke badan tersebut. Ya, kalau sekarang kan data kita, kalau kita mau bikin data baru atau bikin akte dan sebagainya itu kan di Dukcapil kan, dari kelurahan, dari RT RW, kelurahan, lalu nanti datanya muncul di Dukcapil. Tapi nanti Dukcapil, harusnya Dukcapil ini yang memegang data kita, tapi nanti ada sebuah badan yang memegang data kita. Jadi kalau misalkan badan itu ada data kita dihubungi oleh pihak nggak bertanggung jawab atau kita tidak kenal, kita bisa laporin, ini gimana sih, kita udah data saya kok nggak aman sampai dihubungin oleh operator untuk menawarkan kartu kredit, ya, dan sebagainya. Yang itu bisa dilaporkan, tapi belum berjalan, ya, belum berjalan sampai saat ini. Sudah dicanangkan, tapi belum berjalan juga. Ya, mungkin tahun-tahun berikutnya pasti akan ada seperti itu. Intinya kita yang Gojek aja dari manual ke digital, ya, pemesanan udah cara lambat laun udah terbiasa. Nanti data kita akan seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, pengolahan data di sini, ya, ada terjadi duplikasi data, misalkan data redundansi, NIS, nama siswa, alamat, jenis kelamin, dan agama. Jadi di redundansi ini terjadi pada file siswa dan file nilai. Ada NIS dan nama siswa, NM siswa. Selebihnya alamat, jengkel, jenis kelamin, agama, kode pelajaran, nama pelajaran, nilai tidak ada di file siswa. Ya. Next. Nah, ini manfaat-manfaat, ya. Tadi tujuan sama manfaat hampir sama. Manfaat basis data. Coba dibaca, Rizal, manfaatnya. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Yang ketiga, keakuratan atau akurasi. Empat, ketersediaan, availability. Kelima, kelengkapan, completeness. Keenam, keamanan, security. 7, kebersihan pemakaian, reliability. Ya. Poin yang saya bahas adalah keamanan. Ya. Tadi keamanan database kita pada manfaat basis data ini sudah aman apa belum? Tapi kalau buat sistem transaksi, sebuah sistem software pada e-commerce lain aman, ya, aman untuk perusahaan itu. Dia bisa menjalankan bisnisnya tanpa ada bug, error, ya. Kemudian keakuratan itu tadi speednya masuk dalam komponennya. Dan keakuratan dia memanggil data pas, ya, dengan sistemnya. Next. Oke. Nanti setelah PPT ini berakhir, saya akan memberikan pretest untuk kalian, ya. Tapi setelah ini, ya, sudah masuk ke Google Classroom semua? Sudah? Yang tadi saya share di grup? Oke. Sebelum lanjut, saya mau, ya, ini masih ada beberapa 5 atau slide lagi, kayaknya masih jenuh, ya.
Coba kita ice break dulu. Silakan diri semua. Ice breaking dulu. Karena menjelang siang ya, jadi perlu yang namanya penyegaran. Oke. Ya, Fahmi. Coba diangkat tangannya. Diangkat tangannya. Diangkat. Ayo angkat ayo. Lalu digerakkan. Ya. Ke depan. Ke bawah. Tarik nafas. Sambil diangkat tangannya. Lepaskan. Awas. Ditutup mulutnya. Tarik lagi. Lepas. Oke, kemudian kepala diputarkan di ke kanan ke kiri. 1 2 1 2, lalu ke bawah atas. Oke. Lalu digoyangkan supaya ginjal kalian nggak kena karena kebanyakan duduk. Diputarin. Rahmat, Fadel, ya, putar sekarang kiri ke kanan. Ya. Oke, udah mulai rileks? Sudah? Ya. Sudah? Ya. Oke, kita lanjut. Silakan duduk kembali. Nanti apa? Ya saya lanjut lagi ya. Next. Ya. Dalam basis data ada namanya penyimpanan atau pembuatan baru. Yang namanya buat berarti bisa new, bisa create. Ya. Create database. Ya, yang kemarin saya tampilkan di video. Ya, nanti kita bisa praktikan membuat database sederhana. Lalu ada drop, itu menghapus basis data. Lalu ada pembuatan file, tabel baru, penghapusan tadi drop, menambah apa? Insert, pencarian atau pengambilan menggunakan retrieve. Lanjut. Komponen sistem basis data. Komponen, ingat. Tadi sudah tujuan, manfaat. Komponennya ada perangkat keras, hardware. Apa? Firmansyah, Ustadz. Contohnya apa? Perangkat keras. Kamu belum fokus ya? Laptop, terus? Mouse. Terus? Keyboard. Apa lagi? Monitor. Ya, bisa dilanjutin, Rizky? Apa? Komputer udah, keyboard udah, mouse udah. Apa lagi? Apa? Boleh terpisah. Monitor. Kemudian sistem operasi OS. Rana apa? Windows. Naila apa Naila? OS-nya Linux. Tandingan ya. Kemudian basis data yang kita gunakan misalnya apa aja? Pati? Apa? Enggak, maksudnya software-nya software database apa sih? Exam. Terus? Ya, oke. Oke. Lalu ada namanya
database management system. Lalu ada juga administrator basis data, admin, orang admin yang di dalam software itu mengoperasikan basis data tersebut dari misalkan menggunakan CI ya. Next. Nah, contoh komponen pemakai atau user. Di sini dijelaskan pemakai yang berinteraksi dengan database melalui DML yang disertakan dalam program ya, yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Kemudian ada casual user, pemakai menggunakan query untuk akses data. Ada user umum ya, dijelaskan di poin tersebut, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui panggilan satu program aplikasi permanen. Lalu ada user khusus ya, pemakai yang menulis aplikasi basis data dan non konvensional ya. Next. Nah, ini hierarki basis data ya. Tadi ada yang saya sebutkan, database, field, rekaman atau record. Terus ada kolom, byte, bit. Ya, ingat byte dan bit beda ya. Ya. Bisa dijelaskan Bimo perbedaan byte dan bit? Apa perbedaannya byte dan bit? Byte itu kumpulan dari bit, Pak. Byte kumpulan dari bit, sedangkan bit Bit itu ya kumpulan dari byte. kurang tepat. Apa Prana? Jadi byte itu satuan dari bit, sedangkan bit itu digit. Ya. Itu dari bilangan decimal. Contohnya kosong, misalnya ya 0001 0001. Kita kembali ke sistem komputer nih ya. 0001 berarti berapa? Aprijal 0001 1100 berapa? 16 0001 ya kan? Itu udah berapa? 8. Terus 1100 1248 kan 8 poinnya kan? Ya. 8 terus 11. 8 tambah berapa lagi? 16 32 8 tambah 16 24 24 tambah 32 gimana? Wah, masa harus kita kembali ke tadi saya terpental Pak. Gak apa-apa, Pak. Silakan dilanjutkan. Recording in progress. Oke. Ya tadi ya ada ini ya, ada apa? Database, field, rekaman, ada file lagi, byte dan bit. Ya tadi bit apa Prana bisa diulang lagi? Bit itu merupakan kumpulan digit dari bilangan bit. Oke, kalau byte? Kalau byte itu kumpulan bit. Oke, Aprijal 1110 0000 berapa? 56. Lima gimana? 1110 0000. 16.
6 1 2 4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ya 0 0 0 0 0 4 0 nya 5 1 1 1 0 nya 5 kali belakang berapa? 1 2 4 berapa? 224 kan dari depan 1 1 0 ya berapa jam? Sampai 28. Oke. Ya. Next kita lanjut. Oke. Tadi udah ice breaking ya. Tadi kita udah ice breaking, masih pada semangat? Masih? Oke. Ya ini lanjut. Oke. Sekarang kita ke ini ya. Saya mau ngasih lembar. Sorry. Saya akan memberikan tes uraian, ya. Tes, sorry. Kalian bisa lihat di di Google Classroom saya, linknya berikut ini. Sudah ada di grup. Linknya yang tadi saya share dan tampilannya, ya. Silakan dibuka, jangan di grup WA. Nah, ya, benar berarti pretest, ya. Kalian buka pretest, ya. Sudah kelihatan tadi pretest, oke. Najwa, Ayu, sudah. Oke, udah gabung semua ya. Silakan dibuka, itu ada soalnya. Sudah ketemu? Ya, soal-soalnya itu tadi ya, tentang manfaat basis data, terus basis data dalam perusahaan, basis data dalam tadi di situ sekolah, ya, manfaatnya apa aja, manfaat basis data di sekolah, manfaat basis data di perusahaan, ya, manfaat basis data dalam kemiliteran. Nah, itu ada 3, coba dijawab, ya. Boleh diskusi dengan teman sebangkunya. Boleh diskusi dengan teman sebangkunya untuk pretest ini. Silakan. Saya kasih waktu sesuai yang ada di classroom tersebut. Ada yang ditanyakan, Kezia? Ya? Kenapa? Manfaat basis data dalam sekolah, perusahaan, dan juga manfaat basis data pada militer, ya. Nah, itu manfaatnya apa aja? Diskusikan. Saya minta nanti perwakilan 2 orang atau 2 kelompok. Tapi di-upload ya. Boleh ditulis di kolom komentar di Classroom, ya. Misalkan Fatih dengan Jordan, ya, menjawab apa. Jadi nanti bisa saya nilai langsung di situ. Atau Fatih sendiri, Jordan sendiri, tapi jawabannya sama, ya.
bisa kan ini diskusi kelompok teman-teman sebangku. Gimana? Manfaat basis data, ya manfaat dari perusahaan, manfaat basis data buat apa? Militer, dan juga manfaat basis data di sekolah. Ya. Kan ada handout-nya kan situ? Ya, silakan. Ada rancangan layarnya kan? Ada. Komentar pribadi boleh ditulis di situ. Ya. Langsung dijawab komentar pribadi kalian. Tiga soal. Betul. Ya. Jadi di situ ada penilaian kalian, penilaian sikap kalian, bagaimana nanti, terus apa dalam menjawab presentasi tadi, presentasi ya. Silakan. Ayo, jangan lama-lama. Ladies, bisa? Bisa nak? Dijawab di kolom komentar Rizky ya. Ayo, Farhan, Julio, ada yang mau ditanyakan atau sulit mengenai soal tersebut? Diskusikan dengan Tirta. Kalian mau menjawabnya di notepad, kalau dibikin sebuah web juga nggak apa-apa. Ya, ini anak RPL hebat-hebat. Jawabnya Pak, saya jawabnya pakai web statis sederhana Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sambil kalian mengerjakan, ada yang mau ditanyakan dari slide presentasi PowerPoint yang saya berikan ini? Sambil kalian mengerjakan. Ya. Apa? Rana mau nanya? Ya, tentang basic itu kan ada banyak Pak. Contohnya kayak MySQL, Microsoft, SQL Server, dan PostgreSQL. Itu biasanya di Indonesia itu lebih banyak pakai yang mana? Kalau lebih pemulanya itu banyak kan pakai MySQL. Ya. Ini buat dasar banget. Buat dasar banget. Bahkan masih pakai CLI juga ada ya. Ya. Iya. Iya, masih. Tapi kalau udah terstruktur ya udah RDBMS. Oracle juga udah banyak sih, ya. Kalau kamu bisa lihat, bisa ikuti pelatihan tuh. Sekarang juga banyak pelatihan Oracle, ya. Jadi lebih aman mana? Sebelum basis data yang sederhana waktu itu masih menggunakan apa? Microsoft, dari Microsoft Access, ya. Itu juga masih bisa. Cuma kan kita ngeliat kebutuhan itu udah jadul banget gitu ya, ada lama banget. Kita yang gunain saat ini aja ya, minimal
nggak terlalu ketinggalan zaman apa MySQL bisa jadi apa SQL Server ya. Oke. Ada lagi mau nanya sambil mengerjakan tugas yang tadi di tes saya? Julio mau nanya? Nanya apa Julio? Silakan, waktunya dilihat. Di situ ada timernya. Langsung diupload kalau sudah. Lalu maju. Silakan. Kalau udah saya cek dulu di classroom saya. Sudah ada beberapa yang upload. Pak Ando, saya Ya. mau nanya Pak. Oke, Bimo. Nanya apa Bimo? Di berita kan saya sering dengar data bocoran data Pak. Ya, yang tadi saya Ya, jelaskan. Itu kalau boleh tahu penyebabnya apa aja sih Pak yang bisa memungkinkan itu terjadi? Itu dari orang-orang yang nggak tanggung jawab ya tentunya. Ya. Jadi misalkan gini, data bocor itu bisa jadi dari misalkan kamu sebagai nasabah bank A ya. Dari bank A kamu ini apa? Datanya bagus nih. Nah, bisa jadi ya dari si apa bagian IT-nya itu menyebarkan. Ya, pernah terjadi begini. Ya, yang simpel deh. Ya, kenapa data bisa bocor? Yang simpel begini. Pada tahun 2013 atau 2012 ya, itu kalian searching aja di Google ada waktu saya baca ya, saya lihat saya lihat berita truk kecelakaan, mobil truk ya, minibus gitu, minibus kecil kecelakaan. Nah, di dalamnya itu isinya adalah selembar-selembar kertas kayak undian. Misalkan kamu ke Indomaret nih, Pak, silakan Bapak nanti kalau misalkan, saya nggak nyebutin nama, ya, ke apa sih itu? Kayak apa ke Indomaret gitu ya, misalkan kamu ke ini ada undian dari produk A gitu kan. Nah, karena kamu sudah membeli, terus misalkan ada dikasih sama kasirnya tuh, ya, Pak tolong tulisin nama ini, siapa tahu Bapak nanti akan mendapat undian. Nah, dimasukin tuh, ya, dimasukin di kasirnya atau kamu kadang kan banyak tuh mau lebaran-lebaran, namanya orang kita pengennya kan dapat nih bonusnya nanti akan seperti ini Pak, dapat kompor gas dan sebagainya. Nah, kamu masukin tuh, ternyata itu dikumpulin dari store 1, store 2, store 3 dan sebagainya, penuh tuh satu mobil mobil minibus kecil ya. Pas mobil itu kecelakaan di di tol, kalau nggak salah tol Banten ya, arah ke Labuan. Nah, kecelakaan itu yang terbang semua itu data semua yang kertas kecil. Waktu kan mungkin belum ada, sekarang bisa menggunakan Google Form ya. 2013 atau 2012 itu masih menggunakan manual.
kertas. Kalau sekarang kamu disuruh sama kasir, coba Pak, silakan masukkan data Bapak melalui QR code. QR code yang ada yang kami sediakan itu kan tinggal QR code, udah. Nanti kamu masuk link, tiba-tiba kamu ngisi data. Nah itu yang terjadi saat ini. Tapi kalau dulu masih manual, ya. Jadi ada undian-undian kayak gitu, kalau bisa jangan deh, ya. Kalau misalkan kamu apalagi di tempat keramaian, kamu misalkan masuk ke wisata, Pak, kamu masukkan data Bapak ini Pak, QR code kami Pak, maka Bapak nanti akan mendapatkan cuma dapat payung doang atau kadang cuma dapat tumbler doang, kamu tiba-tiba dihubungi datanya bocor. Nanti dari situ nanti dia bisa data-data lain dijual ke orang-orang lain lagi. Itu ketangkep ya, ketangkep orang itu menjual satu mobilnya aja. Itu dia menjual satu mobil aja dengan paketan tuh harga 2 juta. Ya. Makanya kadang ada waktu itu mama minta pulsa dan sebagainya, itu keuntungannya dari situ semua dia. Ya. Yang ketangkap di Ruko Cengkareng, dekat rumahnya Pak Hadi, ya. Daerah situ. Ruko. Nah, udah jelas ya. Jadi bocornya dari kita sendiri bisa atau dari orang lain, termasuk IT-nya. Makanya kalian perlu wawasan berbudi luhur dalam artian bagaimana IT yang baik, ya, tidak suka hack gitu kan. Hack yang baik aja nggak boleh, apalagi yang negatif gitu kan. Kamu nge-hack demi mendapatkan siaran nonton, ya. Oke, silakan di-upload tugasnya. Sudah? Kenapa? Ayo mau nanya dari presentasi tadi. Kenapa yuk? Kenapa buatan database sering banyak menggunakan SQL atau database yang open source? Kenapa tidak menggunakan Postgres atau database yang berbayar? Kenapa nggak pakai database yang berbayar? Oracle itu berbayar. Oracle yang apa? Yang aja udah ini kan udah berbayar kan. Jadi gini, perusahaan contohnya gini, kita Windows ya. Dalam arti contoh Windows aja deh. Windows kamu ori apa enggak? Microsoft kamu ori apa enggak? Itu kan crack-an semua kan. Nah, kalau berbayar rata-rata menggunakan perusahaan. Ya, perusahaan pada misalkan gini. Kalau perusahaan terdeteksi, misalkan perusahaan A menggunakan anggaplah kalau akuntansi misalkan Zahir. Nah, kalau dia pakai yang rekan itu ke data. Selama ini ada pakai rekan yang tidak berbayar. Nah itu perlunya memakai berbayar. Banyak fitur-fitur atau premium. Dalam arti premium itu gimana sih? Misalnya kamu Canva menggunakan yang premium sama yang nggak berbayar gimana? Ya kan, tulisan lebih banyak, terus banyak modifikasi di situ ya. Terus contoh di Google, kalau kamu menggunakan yang berbayar bagaimana? Ya, kapasitasnya bukan 2 GB lagi drive-nya, tapi bisa 1 tera bisa. Ya, tapi kalau misalkan email kamu nggak berbayar, nggak di-pro-in, itu cuma dapatnya 2 GB. Ya. Nah itu sama seperti base data. Jadi ada fitur-fitur menarik aja kalau berbayar itu. Ya, jelas? Jadi gitu ya. Penyimpanan yang terjadi misalkan pada database berbayar atau enggaknya, ada fitur-fitur yang berbeda dari gratis dan berbayar. Ya. Kalau misalkan di Google Drive standar cuma 15 ya, 15 sorry, bukan 2 GB, 15 GB selebihnya maka akan penuh warna merah. Ya, nah itu terjadi juga sama database. Oke, saya akan panggil kalian untuk pretest tadi. Silakan maju kelompok. Siapa yang mau maju sebelum saya tunjuk? Dari pretest tadi diskusinya. Silakan yang mau maju sebelum saya tunjuk. Seno sama Aldi.
Silakan. Silakan ke depan. Ya. Manfaat basis data pada apa? Militer, manfaat basis data pada sekolah, ya, manfaat basis data di perusahaan. Silakan. Boleh, tapi udah diupload ya tadi ya, berita saya. Oke. Silakan ke depan. Oke. Silakan. Nanti temennya kalau ada yang mau menanggapi silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menjelaskan manfaat dari basis data untuk perusahaan. Manfaat basis data dalam perusahaan itu untuk memanage suatu bisnis dan juga alur proses suatu bisnis dari perusahaan tersebut agar bisnis tersebut lebih efektif dan efisien. Dan untuk manfaat basis data dalam sekolah itu untuk memanage administrasi dan juga pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk manfaat basis data dalam militer, yaitu untuk pencatatan armada para tentara, mendata para tentara pasukan, dan pencatatan penugasan para tentara. Jadi intinya itu basis data itu berguna dalam hal manage data berbasis digital. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Kak, untuk keamanannya bisa untuk keamanannya gimana? Kan manfaat itu kan untuk finance itu. Kalau keamanannya udah pasti dijamin atau gimana? Silakan. Pertanyaan. Rizky ya? Silakan Seno, tanggapi. Keamanan yang seperti mana dulu nih? Keamanan seperti apa? Yang mana dulu, di sekolahan atau di apa? Di semuanya. Semuanya. Terima kasih kepada Rizky untuk pertanyaannya. Biasanya itu tidak untuk perusahaan atau data intensi itu ada yang namanya semacam tes buat hacker, buat tes datanya itu data tersebut itu aman atau enggak. Ada testingnya dulu. Puas Rizky dengan jawabannya? Oke, saya tambahkan. Bisa juga dengan yang namanya enkripsi deskripsi. Ya, enkripsi. Jadi ketika orang membobol, data ini terenkripsi gitu. Ya, enkripsi deskripsi. Nah, ntar itu yang bisa membuka admin. Ya, admin itu membuka. Jadi ketika contoh kayak password itu bagaimana sih? Ketika kamu baru mau buka kan bisa ditutup kan? Bisa di hide, bisa enggak? Nah, di enkripsi seperti itu kurang lebih. Tapi enkripsinya menggunakan apa? AES-128 atau 256. Ngitungnya gimana sih ngitung AES ini? Dari tadi kita menggunakan apa? Jadi kita hitung bit tadi apa? Biner tadi, ya. Nah, jadi gitu. Ya, jadi ada AES-128, AES-256. Ya. Lebih bagusan mana? Ya lebih apa sih? Lebih amannya 256. Ya. Karena dia menghitungnya nanti menggunakan model kayak SOS gitu, pivot gitu. Ya. Oke, silakan dulu, Seno. Terima kasih. Dan Aldi kita beri plus. Oke, sudah ya. Nanti di sini saya cek ada beberapa pada mengumpulkan. Selanjutnya saya akan memberikan LKPD. Ya. LKPD ini silakan dibuka yang sudah saya share di grup, ya. Saya ngirim melalui WA grup dan juga Google Classroom tadi sudah saya masukkan LKPD, ya. Dibuka LKPD-nya.
Oke, ya. Dalam kompetensi dasarnya di situ dijelaskan ya. Misalkan lihat LKPD yang saya berikan. Oke, teknis ya. Teknis pengerjaan LKPD ya. Bisa kalian lihat scroll ke bawah. Ya. Jadi ada tujuan pembelajaran kita ya. Impact kita menggunakan slide PowerPoint ini. Terus alat bahan di sini sudah ada semua ya. Koneksi internet nyala ya. Nyala ya. Karena nanti kita butuh yang namanya exam dan command prompt. Ya. Terus ingat keselamatan kerja. Ya, di situ ada petunjuk ya keselamatan kerja dalam SOP pada penggunaan lab ini, lab RPL. Ya, dijaga, sudah selesai nanti dimatikan kembali sampah-sampahnya, lalu stabilizernya dimatikan ya. Dan ruang AC dan semuanya dimatikan semua. Lanjut, nah di sini ada prosesnya ya, ada hierarki basis data. Nah, itu bisa dilihat. Referensi bisa kalian lihat itu ada referensinya ya. Dari situ saya masukkan YouTube ya, 2 YouTube atau langsung ke handout ke langkah kerjanya. Bisa diperhatikan, dilihat. Next. Oke, sudah bisa ya. Nah, ini cara-cara praktiknya. Di situ kita scroll ada berapa? Kalau nggak salah ada 16 ya. Ya, ada 16 atau 17. Nah, nanti masalah yang kalian hadapi dalam mengerjakan LKPD ini ya apa? Ya. Contohnya, misalkan nanti kalian bisa juga membuat table baru ya, membuat table baru. Kalau di situ di 16 apa di 16 coba. Nah, nanti di 16 itu kan kamu membuat, di 15 itu kamu membuat ini mahasiswa, nama mahasiswa ya, table mahasiswa, data mahasiswa. Nah, nanti kamu bisa insert itu dengan menggunakan tambahan lagi. Kalau dari saya kan ada 3 ya, 3 nama. Nah, kalian bisa menambahkan 1 atau 2 ya, table sederhana aja. Bisa dipahami? Ya. Lihat koneksinya dulu, Excel-nya aktif atau enggak, Excel berapa yang dipakai, softwarenya. Dibaca dulu, dipahami dulu, nanti ada kesalahan di mana ya, masalahnya apa pada saat kamu mengerjakan ini, silakan. Di situ ada waktunya ya, berapa menitnya. Ada yang trouble komputernya? Aman. Kezia aman, Tirta aman, Robi aman, Ova, Mami, isinya aman. Koneksi jaringannya coba ya. Examnya itu ada diaktifkan dulu. Start. Nanti hasilnya, hasil kalian bisa ditaruh di classroom ya, di GCR. Screenshot aja nggak apa-apa, sambil saya memberikan penilaian. Penilaian sini saya masukkan.
kan. Ditambah kalau udah mengikuti yang di LKPD bisa kalian tambahkan ya, tambahkan 2. Tapi nanti ditulis dulu itu aja, jangan ditambahkan dulu, tetap 3 sesuai dengan yang ada di situ dulu ya. Mengikuti yang ada di LKPD, kemudian nanti saya akan memberikan tugas ya. Ini kan kalian hanya mengikuti, nanti kalian bisa melanjutkannya dengan menambah nama, terus nama mahasiswa ya. Ingat database jangan sampai salah namanya, ada nomor telepon, sesuaikan namanya, jadi sesuaikan yang ada di LKPD. Jangan keluar dulu, jangan keluar karena namanya Aldi, nomornya Bogor atau Aldi ya. Di LKPD namanya Raya, saya menyuruhnya, kalian tiba-tiba menulisnya namanya Rai ya. Jangan disingkat-singkat atau jangan keluar dari jalur. Ingat titik komanya berpengaruh ya. Value, insert, intro itu berpengaruh. Integer yang mana, karakter yang mana, sesuai yang ada di LKPD saya yang saya berikan. Saya sambil ngecek yang ini ya, yang pretest kalian tadi. Lebar penilaian. Bimo, kenapa ada yang ditanya? Kerjakan aja, jangan nganggu temannya. Selesai Pak. Fahmi, tadi ada yang kurang lengkap nih Fahmi di pretest tadi. Ya perlu lagi Fahmi ya. Baru 2 yang masuk. Yang yang untuk perusahaan belum masuk. Ya, cek lagi kembali. Kezia, pretestnya tadi belum masuk Kezia. Sambil mengerjakan ya. Dia akan ulang lagi. Bisa kan? Primary key-nya apa di situ? Yang di LKPD? Ini mahasiswa.
mahasiswa. Ada yang tanya Robia? Ini di screenshot Pak. Hasilnya di screenshot boleh. Di screenshot tahapan-tahapannya boleh, nggak apa-apa. Tapi di itu dulu di apa? Di apa namanya? Dibikin itu dulu, di RAM dulu nggak apa-apa, di zip, ya. Lalu diupload. Atau langsung berupa JPEG, screenshotan juga nggak apa-apa. Langsung ditaruh di Classroom. Ya. Bisa didiskusikan dengan temannya. Rizky bisa Rizky? Ada masalah nggak? Rahmat? Mana Mas? Oke. Ya, tetap fokus. Kalau nggak bisa silakan bertanya. Oke, coba silakan buka di link saya itu, ya link Kahoot ya. Saya sudah share di grup, ya. Ya itu ada pertanyaan-pertanyaan atau games ya, silakan ya. Udah buka linknya ya. Nah coba kalian games dulu sebentar. Sepertinya agak pusing codingnya ya. Coba dibuka dulu ya. Next breaking sebentar. Ya. 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 Oke. Oke. Bisa guys. Coba itu dijawab kuis-kuisnya di Kahoot tadi. Kita lihat siapa yang tertinggi. Dapat coklat ya Pak? Ya. Gamenya Kahoot. Sementara tertinggi Rahmat. Ini belum tahu nih, masih ada lagi nggak nih? Ayo, Rahmat masih posisi pertama. Dijawab oleh selesai Pak. Oke, dibales sama Pati.
Kasih tahu nih. Fatih pertama, kedua Rahmat, ketiga Aufar. Oke. Ya dilanjut cukup flash breakingnya sebentar. Lanjut codingnya, database-nya. Bisa? Bisa ya? Oke. Nanti saya akan memberikan ini ya, memberikan clue tambahan. Apa yang harus diinput, apa yang harus di ya, tambahkan, menambah 2 kolom setelah ini selesai. Jadi masalahnya apa? Ketika kalian membuat database sederhana ini, tadi ada yang nggak jalan, primary key-nya nggak jalan, error, ya. Ingat di primary key ditaruh auto increment, ya. Integer, karakter. Jangan sampai salah. Jangan karakter buat integer, integer buat karakter. Tiba-tiba nama pakai integer lagi. Sambil nilai ya. Irawan dalam Irawan, Irawan ada. Udah. Diskusikan kelompoknya dengan teman sebangku aja kawan. Karena kalau bikin satu kelompok 4 harus diputar isinya sebangku aja. Ada masalah Fatih? Bisa.
segera. Jangan lupa kalau sudah diupload di Classroom ya, sambil nilai. Ya, tadi ini ada menemukan masalah ya. Menemukan masalah. You have an error in your SQL syntax. Check manual. Correspond server. Oh, line 3. Coba line 3 dicek. Line 3 insert into. Nah, ini Robia menemukan masalah nih, ya. Ada lagi menemukan masalah? Misalnya error di mana? Line 3, list table data mahasiswa. Ada yang menemukan masalah lagi? Kendalanya di mana? Ya. Ada yang menemukan masalah? Coba Mat, saya cek Mat. Kalau ada masalah sebelum diskusi ke saya, bisa diskusi dengan kelompoknya ya, sebangku. Ya. Jika ada masalah. Nanti setelah ini bisa maju ya, satu-satu, satu kelompok. Oke, sudah semua ya? Silakan, sudah diupload sudah. Oke, silakan maju. Siapa lagi? Silakan, Rana.
presentasikan hasilnya. Yang kedua kamu bingung. Ya, silakan. Ayo, silakan waktunya. Ya, tadi kita udah nemukan masalahnya, lalu input baru, ya. Input barunya tadi udah diupload ya. Sudah? Bentar saya cek. Oke. Saya tadi menambahkan 2 kolom sesuai yang tadi di LKPD tambahkan. Ya. Harus ini aja. Oke. Oke, ini Prana ya. Silakan, ada yang mau ditanggapi hasilnya? Ada yang mau nanya? Prana sudah presentasi. Tadi dia menambahkan nama dua kolomnya apa tadi? Namanya siapa? Prana dan Bimo. Iya. Tambahannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kok dia bisa sih seperti itu? Kok saya tadinya agak lama, agak cepat atau agak lihai? Prana itu bagaimana? Coba silakan tanya. Ya, siapa namanya? Enggak, saya nggak ada. Jadinya rating ya, voting. Silakan. Ya, saya mau nanya. Biar nggak ada info pas Oh, Seno nanya biar enggak apa? Biar enggak typo. Oh, Karena kan kalau biasanya pas otomatis kan dari luar lagi. ya, lebih teliti ya. Ya. Oke, kita beri aplaus buat. Oke, terima kasih. Oke, kalian catat hasil evaluasi tadi ya. Evaluasi tadi praktik kita di LKPD. Kalian sudah catat, terus kalian sudah mengupload tadi, sudah saya nilai. Ya, teks tertulis bisa dilihat di situ ya, di Classroom ya. Sudah selesai. Baik. Selanjutnya teks tertulis sudah, sini oke. Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan refleksi dari pembelajaran kita kali ini. Kalian ini siswa jurusan RPL, di mana itu sangat penting ya. Terutama tadi kita mau belajar membuat database sederhana ya. Masih banyak tahapan-tahapannya ya. Database terstruktur lainnya, belum lagi menggunakan server database server dan sebagainya ya. Nah, untuk kedepannya, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang DDL ya di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita membahas DDL. Nah, DDL ini kita menggunakan alter, bisa menambah, menghapus ya. Seperti itu. Konsepnya nggak beda jauh yang tadi. Oke. Kemudian ada yang masih belum dipahami? Silakan sebelum saya tutup. Paham? Semuanya paham? Baik. LKPD tadi sudah dikumpulkan ya? Sudah. Tulis sudah. Baik. Sudah semua. Baik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan share materi di Classroom ya. Pantau terus Classroom materinya materi untuk selanjutnya apa ya, untuk terutama untuk DDL ya, materi kita berikutnya. Terus terima kasih ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Walaupun tadi masih ada yang kurang, saya juga mohon maaf kalau ada yang kurang. Praktiknya udah pada bagus semua. Tadi menambahkan evaluasi pemecahan masalah dari LKPD tadi juga sudah pada bagus ya. Yang tadi walaupun masih tadi ada Fahmi belum mungkin sinyal kali ya,
sinyal pada saat upload pretest tadi di Classroom. Baik, silakan dipimpin doa Ferdi untuk penutup. Ayo. Siap. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, anggap lagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Baik, sebelumnya dirapikan kembali ya. Rapikan kembali, dicabut, dimatikan. Lalu nanti AC dimatikan, semuanya dimatikan ya. Dalam keadaan seperti semula. Ya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam semangat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik semua? Baik. Oke. Bentar ya, saya siapkan dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Saya absen dulu sementara. Ya. Coba, Naila, siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil Pak. Siapa? Nihil. Nihil. Oh, tapi kok kurang ini? Bangkunya Abrijal ada yang kosong. Mana? Toilet? Ya. Kayaknya dulu itu. Toilet? Oke, nanti pelajaran ini jangan ada ke toilet dulu ya. Sebelumnya saya akan absen satu-satu untuk memastikan biar tetap semangat. Karena kalau saya langsung nanya ke sekretaris, cuma sekretarisnya aja yang jawab, nggak hadir ya. Tadi ada satu yang nggak hadir. Oke, saya mulai dari depan. Firmansyah, Hadir Pak. Irawan, Hadir Pak. Julio, Hadir. Tirta, Hadir. Aprizal, Hadir. Seno, Hadir. Aldi, Hadir Pak. Rahmat, Hadir Pak. Fadel, Hadir Pak. Fahmi, Hadir. Ayu, Hadir. Bintang, Hadir Pak. Robia, Recording in progress. Bimo, Hadir. Alvar, Hadir. Fatih. Hadir Pak. Oke. Udah ya. Ya. Tahu tadi udah pada mulai semangat ya. Jadi di sini coba udah semua lengkapi pembelajaran kalian hari ini. Peralatan-peralatan udah disiapin semua. CPU udah nyala semua. Internet koneksi stabil. 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 Oke. Sebelumnya kita mulai doa. Tolong dipimpin doa dulu, Ferdi. Siap. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa beragama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Oke. Untuk memupuk jiwanya nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Silakan dipimpin Naila. Berdiri semua. Naila silakan dirinya. Kehidupan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Oke, kita kembali ke materi. Ya, materi sebelumnya kita membahas tentang struktur hierarki basis data. Ya, struktur hierarki basis data ini merupakan pentingnya data dalam sebuah sistem, ya, database. Nah, silakan dilihat di presentasi di depan, PowerPoint di depan slide saya. Tolong, Rizky ditampilin. Oke.